Keluarga Andrew mengetahui kalau yang di dalam tubuh Andrew bukanlah jiwa Andrew, tetapi jiwa Paul atau seseorang yang melakukan time travel. Halo semua, kembali lagi bersama aku Devi. Apa kabar kalian semua? Aku harap semuanya sehat aja dimanapun kalian berada. Nah, kalau kalian di video kali ini mendengarkan suara gemericik, itu sebenarnya suara ayam mancur aku yang memang lagi dinyalakan dan tidak boleh dimatikan. Jadi ya mohon maklum ya kawan-kawan. Beberapa waktu yang lalu, kalau kalian tahu, ada video-video TikTok yang cukup menghebohkan dari seseorang yang mengaku berasal dari masa depan. Dan dia merupakan satu-satunya manusia yang tersisa di tahun 2027. Kalau kalian semua yang suka dengan teori konspirasi, time travel, mesin waktu, dan keberadaan dimensi ataupun dunia lain, kalian pasti tahu tentang video apakah yang aku maksud itu. Dan kalian pasti tidak asing dengan sosok yang aku maksud ini, yaitu Javier. Nah, tetapi ternyata nih ya, selain sosok yang bernama Javier ini, kasus-kasus tentang seseorang yang mengaku dari masa depan atau yang mengaku pernah melakukan time travel, ternyata sudah ada sejak zaman dahulu kala. Dan yang tentunya ada yang dipublis dan juga menarik perhatian kita sampai detik ini dan masih menjadi pertanyaan, apakah memang orang tersebut melakukan perjalanan time travel ataukah itu semua hanyalah sebuah karangan belaka. Cuman kalau kalian tahu, sebenarnya dari zaman dahulu kala ilmuwan-ilmuwan juga mempercayai adanya kemungkinan kita melakukan perjalanan waktu yang tentunya memang itu sepertinya mungkin. Nah, apa saja kasus-kasus time travel yang pernah terjadi? Sebelum itu aku mengingatkan kalian untuk jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan updatean cerita seru aku lainnya, dan kalian boleh share video aku ke teman, saudara, sahabat kalian biar mereka juga tahu tentang cerita ini. Kita akan langsung saja mulai ke ceritanya. Yuk, mulai. Kasus time travel yang pertama ini sangat-sangat menarik perhatianku dan menurutku ini merupakan kasus time travel yang cukup misterius. Kasus ini sendiri terjadi di tahun 1920 yang menimpa seorang dosen bernama Paul Dienach. Saat itu Paul terkena sebuah penyakit yang membuatnya tertidur atau bisa dibilang koma selama berhari-hari. Nah, selama koma ini jiwa Paul masuk ke dalam tubuh seorang pria bernama Andre Notman yang hidup di tahun 3906. Ketika jiwa Paul masuk ke dalam tubuh Andrew, dia mengetahui banyak hal. Dia melihat kota yang sangat luar biasa majunya, teknologi yang digunakan benar-benar sangat maju dan luar biasa. Nah, selain itu juga keluarga Andrew mengetahui kalau yang di dalam tubuh Andrew bukanlah jiwa Andrew, tetapi jiwa Paul atau seseorang yang melakukan time travel. Karena pada zaman itu, time travel merupakan hal yang wajar. Sehingga dia menceritakan kepada Paul segala sesuatu yang terjadi selama tahun 2000-an sampai di tahun 3000-an. Lebih tepatnya 3900-an. Apa aja yang terjadi dan gimana manusia terbentuk berevolusi dan melakukan teknologi sampai saat ini. Berselang beberapa lama kemudian, tiba-tiba jiwa Paul kembali ke tubuhnya lagi. Nah, ketika dia sudah kembali ke tubuhnya, bukannya dia menceritakan ke semua orang tentang pengalaman yang dia alami selama dia koma, dia malah menuliskan ke dalam sebuah buku jurnalnya semua hal yang dia alamin, hanya dituliskan saja. Kemudian dia simpan rapat-rapat buku jurnal itu tadi dan tidak memberitahukan siapapun. Sampai akhirnya dia memutuskan untuk menyerahkan buku itu tadi kepada muridnya untuk diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Setelah menyerahkan buku tersebut, kesehatan Paul semakin lama semakin turun hingga akhirnya dia meninggal dunia. Ketika George ini membaca tulisan Paul, dia beranggapan mungkin itu adalah sebuah cerpen yang ditulis oleh Paul atau sebuah karangan yang ingin dibuat oleh Paul. Tetapi setelah dia memahami seluruh isi jurnal itu, dia paham kalau itu bukanlah sebuah cerpen tetapi sebuah cerita nyata yang dialami oleh Paul. Kemudian akhirnya George memutuskan untuk dia akan menerbitkan buku dari cerita nyata yang dipunyai oleh dosennya ini. Padahal waktu itu George sudah diperingatkan oleh Paul sebelum dia meninggal dunia kalau jangan sampai cerita ini tersebar kepada siapapun. Buku ini lalu sempat dipublis pada tahun 1900-an, tetapi akhirnya ditarik dari peredaran karena membuat kegemparan di masyarakat. Kemudian pada tahun 2015 lalu akhirnya diterbitkan ulang dengan judul buku Chronicles from the Future. Kalau menurut kalian, bagaimana? Apakah nyata nggak cerita ini? Kalian pernah baca nggak bukunya?
Oke, komen di bawah. Cerita time travel yang selanjutnya ini sepertinya merupakan cerita time travel yang aku inginkan kalau seandainya aku memiliki mesin waktu atau aku bisa berkelana mundur ke belakang. Dan sepertinya kalian juga akan menyukai cerita time travel satu ini. Kasus ini terjadi dan menimpa seorang pria yang bernama Andrew Carlson. Tepatnya terjadi di tahun Januari 2003 lalu. Kejadian ini bermula ketika Andrew Carlson memberi beberapa saham perusahaan di bursa saham Wall Street dengan modal $800. Keanehannya di sini itu dia menaruh modalnya ke perusahaan-perusahaan yang sepertinya akan bangkrut atau tidak memiliki masa depan dan tidak mungkin untung. Kemudian hanya dalam waktu 2 minggu saja dia mendapatkan kenaikan dari seluruh saham-saham perusahaan yang dia tanamkan berkali-kali lipat hingga akhirnya mencapai angka keuntungan $350 juta. Gede banget gak itu ya kan? Terus akhirnya setelah melihat keanehan ini, akhirnya pihak keamanan perdagangan saham Wall Street merasa ini merupakan hal yang tidak wajar. Bisa saja Andre melakukan kecurangan atau mungkin dia mengetahui hal-hal yang aneh. Kok bisa dia menaruh semua modal yang cuma $800 dan dalam waktu 2 minggu saja itu bisa mencapai keuntungan beratus-ratus kali lipat. Akhirnya pihak keamanan ini tadi melaporkan kejadian ini kepada FBI. Andrew lalu ditangkap dan diinterogasi yang intinya ingin mengetahui kok bisa Andrew ini mendapatkan keuntungan beribu-ribu kali lipat. Kecurangan apa yang dia lakukan atau mungkin analisa saham seperti apa yang dia punyai sehingga dia bisa melakukan hal ini. Lebih tepatnya bukan melakukan kali ya, mendapatkan keuntungan ini. Nah, kalau kalian mendengarkan ceritaku tadi kayaknya mana time travelnya Dev? Mana nggak ada ini time travelnya. Itu cuman kayak seseorang yang untung di saham gitu aja. No, ini dimulai ketika dia diinterogasi. Ketika diinterogasi, dia mengaku sebagai seseorang yang datang dari tahun 2256 dan dia memang sudah mempelajari pasar saham Wall Street di tahun 2003. Kemudian dia kembali ke tahun 2003 membeli saham-saham yang dia ketahui akan turun dengan harga sangat-sangat dasar tetapi kemudian naik dengan melejit sangat-sangat luar biasa. Yang itunya tentu memungkinkan karena kalau nggak dari orang masa depan nggak mungkin bisa melakukan hal itu. Tetapi FBI tentunya tidak percaya begitu saja. Singkat cerita, saat Andrew akan diadili, tiba-tiba Andrew menghilang. Dan pihak kepolisian plus FBI mengatakan kalau mereka tidak pernah menangkap seseorang bernama Andrew Carlson ataupun mempunyai data tentang seseorang bernama Andrew Carlson. Yang tentunya semakin menggegerkan publik. Akhirnya ada yang bilang kalau ini merupakan berita hoax atau merupakan cerita karangan biasa aja dari beberapa orang untuk melebih-lebihkan sesuatu yang tentunya malah menjadi pertanyaan bagi publik sampai saat ini. Bagaimana bisa seseorang yang ditangkap karena untung ribuan kali lipat di bursa saham Wall Street dan beritanya sudah menyebar ke publik dan akan diadili, tiba-tiba dia hilang. Dan FBI dan kepolisian bilang kalau mereka tidak memiliki datanya. Kalau menurut kalian gimana nih? Kalau aku sih yang pasti aku berharap untuk menjadi Andrew Carlson dan kembali ke beberapa tahun lalu dan aku akan membeli beberapa saham yang aku tahu kalau dia akan turun dan semoga aku di masa depan dan anak cucuku menikmati saham-saham itu. Gimana? Coba kalian komen di bawah. Cerita time travel yang ketiga ini menjadi viral setelah video tentang pengakuan orang tersebut diunggah di internet di tahun 2018 lalu. Pria dalam video tersebut mengaku bernama Noah dan dia datang dari tahun 2030. Di dalam video itu dia mengatakan kalau dia mendapatkan misi dari pemerintah untuk melakukan perjalanan waktu dan menyampaikan ke orang-orang di tahun 2018 kalau time travel atau penjelajahan waktu itu memungkinkan, ada dan dapat dilakukan. Dia juga sempat melakukan wawancara dengan alat lie detector dan dinyatakan kalau dia berkata jujur. Selain itu, di dalam videonya dia juga mengatakan beberapa ramalan-ramalan di tahun itu yang membuatnya menjadi seperti terkenal atau viral. Dia mengatakan kalau Donald Trump akan terpilih lagi di tahun 2020, adanya perkembangan teknologi yang sangat pesat dan lain sebagainya. Tetapi ternyata
ternyata setelah dia sangat viral dan masuk ke beberapa media TV, dia akhirnya mengakui pada Juli 2019 kalau semua yang dia katakan dan dia lakukan sampai saat ini adalah sebuah kebohongan. Dan dia meminta maaf atas apa yang dia lakukan. Itu semua dia lakukan agar dia bisa menjadi terkenal karena cita-citanya adalah menjadi terkenal dalam waktu cepat. Tetapi sampai saat ini beberapa orang masih mempercayai bahwa Noah ini sebenarnya memang datang dari tahun 2030, tetapi dia dipaksa untuk mengatakan bahwa dia bukanlah penjelajah waktu, padahal dia memang seorang penjelajah waktu. Kalau menurut kalian gimana? Apakah kalian percaya kalau Noah ini penjelajah waktu atau tidak? Karena ramalannya di tahun 2020 pun meleset. Ataukah memang ada perubahan di masa depan karena ulah beberapa orang? Menurut kalian gimana? Kasus yang terakhir dan yang lagi viral saat ini yaitu kasus time travel Javier. Kasus ini terjadi di tahun ini, di tahun 2021. Sebenarnya terjadi di awal tahun lalu, tetapi viralnya di akhir-akhir tahun ini diakibatkan oleh video yang lagi happening di TikTok yang dimiliki oleh akun @unicosobreviviente. Mohon maaf kalau salah ya kan? Atau kalau dalam bahasa Indonesianya berarti kan satu-satunya yang selamat. Di akun itu menceritakan kalau pemilik akun adalah seorang pria bernama Javier yang mengaku sebagai seorang penjelajah waktu dari tahun 2027. Dia mengatakan kalau pada tahun 2027 dia merupakan satu-satunya orang terakhir di bumi. Entah apa yang sedang terjadi di bumi, tetapi dia tidak melihat satupun makhluk hidup ada di bumi. Itu yang dia katakan di video-video TikToknya. Dia bahkan mempost di video TikToknya tentang kondisi tempat-tempat ramai yang biasanya banyak orang atau banyak lalu lalang kendaraan atau mungkin banyak hewan-hewan, ternyata tidak ada. Di videonya juga dia mengakui hal ini terjadi ketika dia tiba-tiba terbangun dan melihat kalau di sekelilingnya tidak ada satupun orang. Setelah melihat keanehan tersebut, dia merekam semua hal itu lalu mengunggahnya di media sosialnya. Saat itu dia mengatakan kalau satu-satunya media sosial yang bisa diakses adalah TikTok. Dan anehnya, TikTok itu bukan terhubung dengan orang-orang di tahun 2027 yang pada saat itu diakui sebagai orang-orang yang sudah tidak ada di bumi, tetapi itu connect dengan kita yang ada di tahun 2021 ini. Di akun TikToknya banyak followersnya yang menantang dia untuk berada di tempat-tempat yang cukup ramai untuk menunjukkan apakah memang benar-benar bumi pada saat itu kosong. Dia lalu pergi ke halte, kebun binatang, bandara, jalan raya, dan semua yang dia perlihatkan adalah kosong. Bahkan kebun binatang pun tidak ada satupun hewan yang ada di situ. Setelah video ini menjadi sangat viral, terdapat dua kubu orang-orang yang percaya dan tidak percaya dengan pernyataan dan video-video dari Javier. Ada yang bilang kalau dia sebenarnya merekam pada saat kita sedang terjadi lockdown karena corona kemarin, tetapi itu tentunya tidak menjelaskan bagaimana bisa tidak ada polisi ataupun orang-orang yang berjaga pada saat kemarin kita lockdown. Ada juga yang bilang kalau sebenarnya dia sangat pintar editing dan semua video-video yang dia unggah di TikTok itu merupakan video-video hasil editingannya dia, dan itu terbukti dengan beberapa ada yang di blur, terus ada juga poster-poster yang dari tahun 2020 yang mana itu nggak mungkin kalau dia rekam di tahun 2027. Terus ada juga orang yang mengatakan dan dipercayai kalau dia sebenarnya bekerja untuk sebuah aplikasi yang dimana aplikasi itu bisa menghapus sebuah benda, hewan atau manusia secara menyeluruh. Kalau menurut kalian merupakan kubu yang mana? Percaya atau tidak percaya dengan video Javier? Yang mana kalau memang Javier benar, berarti di tahun 2027 akan ada terjadi sesuatu hal yang membuat kita semua hilang. Bagaimana pendapat kalian? Coba tulis di kolom komentar ya. Itulah tadi cerita-cerita tentang time travel yang sudah aku bawakan. 4 time travel yang cukup menarik perhatianku dan mungkin bisa jadi akan aku buatkan video khusus untuk membahas secara keseluruhannya. Tetapi di sini aku mau menanyakan ke kalian, apakah kalian percaya dengan adanya time travel ataukah kalian masih di ambang yang aku masih ragu? Apakah mungkin time travel terjadi? Ataukah apakah mungkin Manusia bisa melalui cahaya dan waktu untuk datang ke masa lalu?
tahu ataukah kalian di sini berharap kalau itu segera terrealisasi dan bisa kita gunakan? Coba kalian tulis di kolom komentar tentang pendapat kalian. Aku ingin tahu. Dan kalau memang ada cerita-cerita tentang time travel yang menarik perhatian kalian dan kalian ingin untuk aku bahas di video aku selanjutnya, kalian bisa sertain juga di kolom komentar. Oke, sampai juga kita di penghujung video kali ini. Aku mengucapkan terima kasih banyak untuk kalian semua yang sudah menonton video kali ini. Kalau kalian suka video kali ini, jangan lupa klik like-nya, share ke teman-teman kalian, dan juga kalian bisa komen di bawah untuk ide-ide menarik selanjutnya yang bisa aku bawakan di video aku selanjutnya. Dan kalian tentunya jangan lupa klik subscribe dan juga nyalain lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan updatean video aku selanjutnya. Dan juga jangan lupa follow aku di Instagram di @deviamare13. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Bye. Mwah.